definisi itu perawi, untuk perawi tersendiri adalah orang yang meriwayatkan hadis. Salah satu cabang dari penelitian hadis adalah penelitian terhadap perawi. Hadis baik menyangkut sisi positif maupun sisi negatif. Ilmu ini dikenal dengan istilah ilmu jahar atau ta'dil. Ilmu ini membahas tentang kondisi perawi, apakah dapat dipercaya, handal, jujur, adil, dan tegas, atau sebaliknya. Nah, untuk syarat-syarat perawi tersendiri adalah berakal, cermat, adil, muslim, Islam, dobit, dan tidak syad. Di sini saya akan menjelaskan proses transformasi tahammul wa'ada hadis. Tahammul ialah menerima dan mendengarkan suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Jadi tahammul sendiri ialah proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan menggunakan metode-metode tertentu. Nah, di sini juga saya akan menyebutkan dan menjelaskan apa sih metode-metode dalam tahammul hadis. Yang pertama ada sama min lafdi syaikhi, ialah mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik secara didiktekan maupun bukan, dan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Cara-cara yang demikian ini merupakan cara yang tinggi nilainya. Sebab di masa Rasulullah SAW, cara inilah yang dijalankannya, ialah sering para sahabat pada mendengarkan apa yang didiktekan oleh Nabi SAW. Dengan cara-cara ini terpeliharalah kekeliruan dan kelupaan, serta mendekatkan kebenaran, lantaran sudah menjadi suatu kebiasaan setelah selesai mereka saling mencocokkan satu sama lain. Yang kedua ada al-qiraah al-ala syaikhi, atau bisa juga disebut dengan al-arad. Dikatakan demikian karena pembaca menyuguhkan hadis ke hadapan sang guru, baik ia sendiri yang membacanya sedang ia mendengarnya. Tidak ragu lagi bahwa cara-cara yang demikian adalah sah, dan periwayatan yang terdasar qiraah ini dapat diamalkan. Lalu yang ketiga ada al-ijazah, ialah pemberian izin dari seseorang kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis daripadanya atau kitab-kitabnya. Lalu yang akan dijelaskan poin-poin selanjutnya oleh teman saya. Yang selanjutnya ada al-munawalah, yakni seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk meriwayatkan. Yang selanjutnya juga di sini ada mukatabah, yakni seorang guru yang menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadis kepada orang di tempat lain atau yang ada di hadapannya. Sebagaimana munawalah, demikian pula mukatabah ada yang dibarengi dengan ijazah. Yang selanjutnya ada al-wijadah atau mendapatkan, yakni memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkannya, baik dengan lafaz sama qiraah maupun selainnya. Dari pemilik hadis atau pemilik tulisan tersebut, para ulama memperselisihkan paham tentang mengamalkan hadis yang diriwayatkan dengan wijadah ini. Para muhadisin besar dan ulama-ulama Malikiyah tidak memperkenankan, Asy-Syafi'i memperbolehkannya dengan sebagian muhakkikin mewajibkan mengamalkannya bila berkeyakinan sungguh-sungguh atas kebenarannya. Yang selanjutnya ada al-wasiyah atau mewasiati, yakni pesan seseorang ketika akan mati atau bepergian dengan sebuah kitab supaya diriwayatkan. Ibnu Sirin memperbolehkan mengamalkan hadis yang diriwayatkan atas jalan wasiat ini. Tetapi ulama jumhur tidak memperbolehkannya bila yang menerima wasiat tidak mempunyai ijazah atau pewasiat. Baik, untuk yang terakhir yaitu i'lam atau memberitahu, yakni pemberitahuan kepada guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang, dengan tidak mengatakan agar si murid meriwayatkannya. Hadis yang berdasarkan i'lam ini tidak boleh karena adanya kemungkinan bahwa sang guru ini telah mengetahui bahwa dalam hadis tersebut adanya cacat.